Karena kalau di dalam Al-Quran kita banyak mendengar frasa telah kami utus Soleh untuk saudara mereka, untuk saudaranya. Telah kami utus Nabi ini dengan saudara untuk saudaranya, gitu kan? Terus frasa-frasa seperti itu ada. Oh ini ya, kita mulai lagi. Nah, Pahami apakah kata ukhta atau kata ukhtun ini hanya dimaknai saudari atau saudara sedarah? Itu dulu kaidah berbahasa Arabnya. Apakah orang Arab dahulu hanya memaknai ini sebagai ya, saudara sedarah? Karena kalau di dalam Al-Quran kita banyak mendengar frasa telah kami utus Soleh untuk saudara mereka, untuk saudaranya. Telah kami utus Nabi dengan saudara untuk saudaranya. Selamat gitu kan? ya. Frasa-frasa seperti itu ada. Buat Asy'ara itu. Buat Asy'ara yang dalam teori ilmu nahwu itu maknanya umum. Hukum itu umum. Yang penting saudara entah dari jalur mana atau kita pun bersaudara. Makanya ya ikhwani, Rasulullah sebelum beliau wafat, ikhwani yaitu man lam yarawni wa amanu bi. Orang yang beriman kepadaku dan tidak pernah melihat aku. Itu ikhwan. Ikhwan adalah jamak dari kata akhun, saudara laki-laki. Berarti tidak harus saudara kandung. Kemudian itu dulu pemaknaan dulu ya, pemaknaan. Nah kembali lagi teman-teman kita non muslim ini selalu mempersempit makna dari bahasa Arab hanya dengan bahasa Indonesia. Mereka selalu memaksakan bahwa bahasa Arab itu harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia, kan tidak bisa begitu. Sementara bahasa Arab ini lebih dahulu ada, dan bahasa Indonesia bahasa yang kemudian ada setelah bahasa Arab itu. Artinya bukan Al-Quran yang harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia, tapi malah sebaliknya. Yang kalau bisa bahasa Indonesia mengikuti harus menemukan padanan kata untuk bahasa Al-Quran. Nah, kemudian ini. Ternyata di dalam kaidah berbahasa Ibrani juga begitu, Ustadz. Kata akhot ya, ingat ya, kalau ukhtun dalam bahasa Arab, maka akhot dalam bahasa Ibraninya. Kaidahnya juga begitu, tidak hanya terikat kepada saudara atau saudari sedarah, sepupu juga bisa, iya kandung. Nah, jadi artinya tidak salah kalau Al-Quran menceritakan seseorang yang berteriak kepada ibundanya Nabi Isa alaihissalam, wahai ukhta Harun, karena itu bukan berarti tidak bisa didefinisikan atau diambil kesimpulan bahwa itu artinya wanita tersebut mengatakan Nabi ibundanya Nabi Isa dengan maksudnya sejaman dengan Nabi Musa, tidak bisa begitu. Nah, kemudian begini Ustadz, ini belum kita komparasi ya, ini belum komparasi. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan bahwa ternyata ketika Rasulullah ditanya oleh orang Najran tentang hal ini, kenapa ya Rasulullah menyebut sebagai ukhta Harun, bukankah Musa dengan Isa hidup pada zaman yang berbeda? Lalu Rasul kita menjawab, bukankah orang terdahulu dalam tanda kutip ini merujuk kepada orang-orang Bani Israel selalu memberikan nama dari nama orang-orang yang disucikan seperti para nabi-nabi terdahulu, contoh nama Abraham atau Ibrahim, Muhammad seperti kita ya, Nabi Muhammad kita banyak memakai nama Muhammad. Harun kan banyak orang yang menggunakan nama Harun. Nah, ini terkhusus buat teman-teman non-muslim, Ustaz, mungkin saya komparasi. Ketika kita dituduh, maka kita boleh melakukan komparasi. Padahal, Ustaz, padahal istilah-istilah seperti anak itu juga tidak berarti terikat dalam ruang lingkup darah daging saja. Faktanya, teman-teman kita non-muslim percaya mereka anaknya Tuhan. Kan bukan berarti mereka itu adalah bapak mamanya Tuhan, ya kan? Berarti seperti itu. Nah, jadi istilah seperti itu juga digunakan kaidahnya oleh orang zaman dahulu. Dari mana ini bisa dibuktikan? Al-Quran sendiri konsisten ketika mengatakan kami telah mengutusmu dari kalangan saudaramu. Itu salah satu konsistennya Al-Quran. Ya, teman-teman, selamat datang Ibu Fadila. Selamat datang Miss Hadasa. Salam. Ya, Miss Hadasa selamat sore. Nah, Miss Hadasa pasti lagi ke dapur nih ya, lagi masak nih. Ya, salam Ibu Fadila, senang banget sudah datang ya. Salam, Bu, ini Bu, ya, Bu. Ini Bu, ini kan dia bilang kan di dalam Al-Quran kan Maria itu kan ibunya Yesus itu kan disebut saudara Harun. Lalu kata si Rifa itu kan ukhta Harun itu bukan selalu harus ada pertalian darah dalam bahasa Arabnya, dalam kaidah Arabnya. Apa betul begitu, Bu? Iya, Bu. Jadi ukhti, ukhtun
ahun gitu ya. Kan di situ coba ayat berapa Bu surat Maryam? Coba saya buka dulu. Surat Maryam, aduh, berapa dia kasih ya? Saya nggak tahu dia kasih ayatnya yang keberapa. Cuma kan Maryam saudara Harun. Iya, Itu di sebentar. surat Maryam sih. Iya, surat Maryam. Sebentar saya baca dulu. Aku ini hamba Allah. Sudah. Bentar ya Bu Uti ya, saya cari dulu. Surat yang keberapa ya? Ayat yang keberapa ya? Ya, ya Maria, saya juga nggak tahu. Tadi dia nggak sebut ya. Coba kita buka lagi ya. Saya itunya di mananya ya. Yang jelas sih di surat Maryam ya. Coba kita baca dari awal ya. Iya, coba Bu. Nggak dengar saya Bu. Dia nggak sebutin ya. Enggak. Yang perlu kita pahami apakah kata ukhta atau kata Ya, dia nggak sebutin, ini Bu. hanya dimaknai saudari atau saudara sedarah, itu dulu kaidah berbahasa Arabnya. Apakah orang Arab dahulu hanya memaknai ini sebagai saudara-saudara? Karena kalau di dalam Al-Quran kita banyak mendengar frasa telah kami utus Soleh untuk saudara mereka, untuk saudaranya. Telah kami utus Nabi ini dengan saudara untuk saudaranya, gitu kan? Ya, Frasa-frasa seperti itu ada. Surat Asy-Syu'ara itu. Surat Asy-Syu'ara yang itu. Dalam teori ilmu nahwu, Nah, itu maknanya umum. ya udah gitu aja. Ya. Memang kalau saya harus tahu dulu surahnya. Dia merujuknya Surah Maryam apa? ayat 28 Ibu. 28 Maryam ya. 28 ya. Iya. Ya, memang kalau di sana itu ukti gitu-gitu, akhi gitu tidak mesti harus yang saudara Bu. Memang itu saya Ya, memang. gitu. Ya, Bu sebentar Fadilah, saya baca. Bu Fadilah. Ya. Tetapi bukankah yang diomongin itu orang Israel, bukan orang Arab? Ya makanya sebentar dulu Bu, kita bahas secara bahasa mereka ya. Standarnya lu ya. Ya ukhta Haruna makana abu kimro'a abu kimro'a ro'a sau'in wa makanat ummuki baghiyan. Hai saudara perempuan Harun. Nah, saudara perempuan. Nah, di sini nih. Hai saudara perempuan Harun. Artinya ini saudara, Bu. Saudara ya. Ya. Ya, jadi Saudara gini. Saudara adik kakak, Bu Fadilah, saudara adik kakak. Saudara adik kakak Iya, apa saudara? tapi dia tidak ada adik, tidak ada kakak. Kalau dia bilang Iya. ukhta soghir itu adik. Kalau dia bilang ukhta kabiroh itu kakak. Gitu ya. Yang Wahai pasti- saudara perempuannya Harun. Nah, ini maksudnya kepemilikan Harun punya saudara gitu loh. Iya, Ya, artinya tetap kan akhirnya saudaranya kan Harun itu punya saudara. ada dalam keluarga yang Betul. sama, bukan sepupuh kan? Iya. Pokoknya dalam keluarga yang sama. Nah, sekarang kita lihat ya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah capek-capek di sini ya. Memang terjadi kesalahan sejarah ya, karena di situ dikatakan, saya tadi buka-buka ya. Ternyata Maria itu ya, ayahnya Maria disebut di situ Imron. Namanya siapa? Maryam Imron. ini nanti Ibnu Imron. Maria Maria itu binti Imron. Iya, binti berarti anaknya saudara. Anaknya Imron kan? Iya, anak saudara. Iya, anaknya Itu Imron. kalau di dalam bahasa Arab gitu. Misalnya gini Bu Uti, saya jelasin sedikit ya. Misalnya Bu Uti bapaknya namanya siapa? Yohanes. Yohanes. Kalau orang Arab, Uti binti Yohanes. Nah, oke. Nah, Ibu Ya. baca Bu baca Ali Imron 3 ayat 35 ya. Kita buka ya di sini ya. 3:35 Ali Ya. Imron. Ali Imron, saya buka juga nih. Ya, 35 ya. Oke, dapat Bu. Ya. Ya. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berhikmat. Karena itu terimalah itu daripadaku
Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, Itu, Bu. kita baca. Ya, nih. Sekali lagi Bu baca, Bu. Maka di mana dia ya? Ali Imran kok ayat 159, 35 ayat 35. Salah ini nih. Ayatnya 35. 35. Bentar. Jauhan turun ke bawah. Nah. Ayatnya 35. Nah ini ya. Dan ingatlah, Ibu baca Bu, bahasa itunya betul nggak Bu? Istri Imran ya. Iya, dan ingatlah ketika ia Amro'atu Imran. Amro'at itu artinya istri. Istri ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terima nafsalku itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui ya. Lalu nih ya, lalu di situ dikatakan, maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamakan Itu dia ayat Maryam. berapa? Oh, iya. Ya, lanjutannya Bu. Ya. Oh, iya. Sesungguhnya aku menamainya Maryam ya. Jadi Maryam itu bapaknya Imran ya. Jelas. Aduh, proses lahirnya aja udah diceritain ya. Iya, jadi ya ini ya. Ini Maryam nih, itu ngomongin ibunya Yesus. Sesungguhnya aku telah menamakan dia Maryam. Ya, jadi Maryam ini bapaknya Imran. Nah, sekarang kita cari di Alkitab. Ya, Imran itu nggak ada, setahu saya Amran ya. Maryam jadi Miriam ya kan? Miriam. Iya, betul Bu Uti. Ya, sebentar. Ya, Pak Wanwe, saya lagi live. Ya, ntar kita cari ya. Kita cari, gampang sekali nih. Putih, si Wanwe. Kenapa? Suruh Wanwe masuk, dia jelasin Kenapa, tuh Pak Wanwe? kenapa. Bu Fadila. Oh, lembur ya, nggak jadi ya. Oh ya udah besok ya. Coba kalau nggak. Ya. Ya. Lembur katanya Pak Wanwe. Ya, jadi. Nah, Saya itu ya males kalau ada kadrun masuk. Kadrunnya. Emosi. Bikin Iya, emosi. dia nggak bisa katanya. Saya undang dia nggak bisa katanya, dia lembur. ya udah. Nah, ya jadi dia katakan jadi Maryam ya, ibunya Yesus, bapaknya namanya apa Bu? Bapaknya namanya Imran. Nah, kita cari Imran ya. Kita cari gampang di ini, tinggal kata Imran, tetapi Imran nggak ada Imran Bu, adanya Amran. Ya, setahu saya Maryam begitu. jadi Miriam. Miriam, Ya kan? benar. Ya, nah ini dicoba kita buka di sini ya. Di dalam Bilangan. Nah, kemarin saya udah buka sini ya. Saya lupa ingat ya. Bilangan. Ya, Bilangan. Ya. Ini Bilangan 26 ayat 59. kok aku Ya, sisain teman-teman dua ya. aja, Lim. Lumayan. Ntar itu keburu. Ayat 59. Nih, teman-teman. Ya, kita lihat ya. Nah, ini dia. Coba ya. Udah terbaca belum? Oh, belum ya. Belum di-share ya. Belum Bu Uti. Nih. Kita baca ya. Dan nama istri Amran ialah Yokobed. Nah, Yokobed ini artinya ibunya Maria, ya kan? Ibunya Maryam. Anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Nah, Miriam ini kan ibunya Yesus, ya kan? Makanya dibilang saudaranya Harun. Betul sekali, bapaknya Imran atau Amran. Ya. Dia mau berkelit kayak apa juga. Ntar bilangnya Mau itu di pertimbangan Alkitab ya, salah. Nah, gitu nanti bilangnya Buti. Itu tahun berapa itu kan itu Musa itu tahun bedanya tuh 1750 tahun. Jadi bagaimanapun Rifa mau berkelit memalukan gitu loh. Ya. Karena ini Quran sendiri yang menulis ya, bapaknya Maria. Siapa Bu? Bapaknya Maria di sini dia bilangnya Imran gitu kan, bapaknya Imran. Iya. Nah, di sini makanya dibilang Ali Imran itu kan surat tentang si Imran itu. Oh iya itu. Di Alkitab Imran itu bapaknya Musa, bapaknya Harun,
bapaknya Maryam. Ya udah selesai, nggak usah repot-repot ya Bu ya. Betul, betul Udah, Bu. iya, Kalau sebelum saya bicara matang tentang darah itu dia. nggak usah repot-repot lah, nyatanya Nggak usah memang repot-repot. Sudah Iya, gitu ditelusuri di ayat-ayat sebelumnya berikutnya memang bercerita tentang kelahirannya dia gitu. Ya, nggak mungkin ngomongin Imron dan istrinya melahirkan tiba-tiba yang diomongin sepupuhnya yang di sono yang lahir. Nggak mungkin dia anaknya dia lah yang diomongin di lahir. Iya. Nah, tetapi anehnya Ibu Fadila itu ya, ini ya. Di sini dikatakan itu kan Maryam. Nah, anehnya nih ya, Zakaria ada di masanya si Imran. Imran itu kan ada di tahun 1500 lebih lah ya. Ya kan? Ini kan Imran, Harun dan Musa ini kan dia ribuan tahun sebelum itu. Nah, tetapi masuk lagi nih namanya Zakaria. Nah, Zakaria ini ada di masanya Yesus gitu loh. Setelah Masehi gitu loh. Budi, ya. mereka itu anti sejarah. Iya, Satu bingung. anti sejarah. Itu aja, susah jadinya. Jadi si Rifa mau cerita kayak apa? Katanya tadi bukan berarti ada hubungan darah. Ya bukan begitu ya. Kamu nggak tahu. Kitab kamu sendiri mengatakan Maryam itu anaknya Imron. Ya sudah. Imron itu melahirkan. Imron itu anaknya Maryam, Musa dan Harun. Dan itu ribuan tahun sebelum Yesus gitu loh. Nah lalu masuk lagi nih. Aneh lagi. Jumpalitan lagi. Maka Tuhannya menerimanya sebagai Nasar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria. Nah, Zakaria ini kan ada pada masanya Yesus gitu kan. Ini kan bapaknya si Yahya kan, Yohanes Pembaptis, ribuan tahun bedanya dengan Maryam. Waduh, bingung kan? Makanya Uti, jangan Uti, Iya. kalau dibongkar Quran mereka ini, aduh Bu Uti, auto Pusing murtad kita. lah mungkin. Ya, makanya takut mereka itu kalau dibongkar itu takut. Banyak hal Iya. kan yang kontradiktif, Auto begitu murtad ya memang. sesungguhnya. Iya, bukan cuma Aneh muter-muter. Iya. Kan tadi malam kan saya debat gitu. Oh iya, saya sapa dulu nih, ada Pak Ulama Muda, selamat malam, Pak Raja Kafir, Pak Frans, Pak Alfa, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Iya. Selamat malam Budi, salam semua. Salam Pak Raja Ya. Kafir, Pak Ulama Muda. Pak Ulama Muda baca dong di live chat dong. Halo Live chat. semuanya, bapak-bapak. Halo. Bu Uti, Bu Fadila, tadi dengar nggak? Lemes banget ngomongnya itu loh. Rifa mengatakan, oh kan budayanya di sana nggak harus saudara kandung yang dipanggil uhti katanya, saudara gitu. Nah kalau udah Memang. suku pada masa itu ya udah nggak saudara hitungannya. Memang betul Bu Hadasa, memang betul. Iya, Kalau- tetapi dia jatuhnya di sini. Udah jelas ditulis bahwa bapaknya iya. itu Imran. Iya, Salahnya itu di jatuhnya di situ. Karena kan binti dia- Imron dia bilang situ. Mm-mm. Satu itu, kedua binti ya Imran. di situ merujuk ya akhta Harun, artinya wahai saudaranya Harun. Kayak misalnya Iya. saya kakak beradik sama Bu Uti. Ya. Apakah itu sepupu? Pokoknya ada pertalian darah. Biasanya saya nggak tahu namanya Bu Uti. Ya. Nah, itu biasanya adiknya Bu Uti gitu loh. Paham nggak Bu? Adiknya Iya. Bu Uti. Nah, kalau di sana begitu. Misalnya saya nggak tahu nama saya cuma kenal Bu Hadasa, tapi saya nggak ngerti saudaranya Bu Hadasa, adiknya Bu Hadasa yang perempuan. Ya Akhtamis Hadasa. Nah, biasanya begitu. Di Arab. Misalnya iya. Tapi kalau di Israel, Mau tanya dong, boleh nggak? Iya, itu ada Ibu itu Fadila. ini kan Silakan, Bu, Pak. tunggu Iya, ya iya. Pak Raja. Kalau di Yahudi kan di Israel kan beda budayanya dengan yang di Arab. Nggak bisa juga begitu. Bu Iya. Hadasa, jangankan Yahudi sama ini ya, sama Arab Saudi ya. Aduh, kayaknya ini ya, dubbing ya. Raja Kafir. Ya. Ya. Jadi begini. Kalau
eh apa namanya, bukan cuman budaya sesama dengan Yahudi ya, sama Mesir sesama ini bahasa udah beda loh. Mesir, Arab Saudi, kemudian masuk ke Persia, Iran itu beda. Saya sering kali cerita, saya punya teman dia murtadin, dia orang Iran. Satu kali saya ajak sedikit aja bahasa Arab, nggak ngerti loh Bu Uti, sama sekali nggak paham. Oh gitu. Iya. Saya kaget. Itu Terus itu dia yang orang jawab dengan Irak. bahasa Inggris. Irak. Orang Iran. Iran. Sama hampir Oh, sama. iya. Kalau Iran tuh bahasa hampir sama Bu Misadasa. Iran hampir sama. Saya kaget, kok dia nggak tahu ya? Ya. Nah, terus dialek Mesir itu sebenarnya Mesir itu kan jauh sekali sama Arab Saudi ya. Tetapi kenapa ini sejarah ya? Kenapa Mesir itu akhirnya ada yang sudah terkontaminasi dengan bahasa Arab? Bahasa Mesir kuno, bahasa Mesir yang asli itu sama sekali jauh berbeda dengan bahasa Arab. Ya, saya di Koptik ya, ada bahasa-bahasa yang saya sama sekali nggak ngerti. Jadi pakai bahasa Koptik namanya, bahasa Mesir asli. Ya, terus dialek Mesir sama dialeknya Arab Saudi itu beda. Mesir bilang Ar-Rahman Ar-Rahim, Ro itu kalau Arab Saudi itu Ro, ada O. Kalau Mesir tuh A, Ar-Rahman Ar-Rahim, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu Ra, bukan Ro jadinya. Dialeknya beda. Jim, Jim kalau di Arab Saudi itu Jim. Kalau di Mesir itu jadi Gim. Misalnya Injil, ya Injil itu kalau Mesir ngomongnya Inggil. Misalnya manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan, itu pepatahnya sana ya, kaum seberang. Kalau Arab Saudi bilangnya manjada wajada. Kalau Mesir itu bilangnya manggada wagada. Dialeknya beda. Kelihatan Bu Uti, saya itu bisa titen kalau bahasa Jawanya. Kelihatan, saya bisa lihat, bisa tahu, oh ini orang lama di Mesir, oh ini lama di Arab Saudi. Dari dialeknya. Dialeknya jauh berbeda. Jadi oh ini Gitu orang ya? sudah pernah, oh ini iya. Iya, Misalnya kayak kita oh ini orang lama di Batak, lama di Jawa, tinggal di Jawa gitu kan, walaupun dia orang Ambon gitu. Dialeknya iya, ya. betul. Iya, misalnya Quraisy Shihab sama UAS itu beda. Quraisy Shihab dia kan memang lama di Al-Azhar Mesir ya. Dia kalau mengaji atau baca ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya, itu beda banget sama UAS. Karena UAS dialek Arab Saudi ya. Kalau Quraisy Shihab itu dialeknya dialek Mesir. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Beda Bu Uti. Nah, itu aja beda. Bahasa itu beda, apalagi budaya. Sama nggak sama. Itu apalagi dengan Yahudi, oh kejauhan. Itu. Iya. Ya, karena Ya. mereka ini masih sok tahu Ya. tapi Iya. mengklaim Lucu ya. yang repot. Iya, jadi lucunya si Rifa dia bilang begini loh, orang udah ditulis di situ bapaknya Maryam adalah Imron atau Amran. Iya, Maryam Kita telusuri binti aja. Imron kok di situ ditulis kok. Binti Imron ya bahasa Arabnya ya. Ya udah. Iya, jadi kalau misalnya saya Ya, kan Amran. bapak saya namanya Hafiz, Fadilah binti Hafiz. Kalau di Arab Saudi Ya. gitu, kalau laki-laki misalnya siapa? Pak Raja Kafir, bapaknya namanya misalnya Paulus, Raja Kafir bin Paulus. Ya. Itu beda, Bu. Ya, Kalau jadi perempuan, itu binti. Iya, di bilangan ini, bilangan 26 ayat 59, Amran atau Imran itu punya anak. Betul, namanya Miriam, Musa dan Betul. Harun. Ya udah, nggak usah jauh-jauh. Ya, kita lanjut lagi dengerin ininya dia ya. Itunya, tapi ini di dalam itunya yang lain ya, teman-teman kita dengarkan ya. Coba kita dengarkan. Oh iya, di mana itu? Ya. Bentar ya teman-teman ya, kita coba. Saya share dulu ya. Yang lebih aneh lagi katanya ada ayat, Ibu Fadila tahu nggak Injil ada di zamannya Musa katanya. Loh, Ada nggak? ayatnya mana ya? Saya kurang tahu, Bu. Iya, ayatnya harus ada dulu ayatnya. Saya lupa-lupa. Ada itu Surat dari Al-Araf ayat 157, Bu.
Surat apa Pak? Pak Frans? Pak Frans ini pinter banget, dia tahu dia. Surat apa? Surat Al-Araf ayat 157. Iya, coba bukain Ibu Fadilah. Al-Araf QS 7 ayat 156 sampai 157. Al-Araf ayat berapa Pak? Iya. 156 157. Ya. Itu kan konteksnya lagi berbicara dengan Musa, tiba-tiba bicara Injil gitu. No itu ya, coba baca. Iya, betul. Al-Araf. Coba. Waktu lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaika qala azabi usibu bihi man asya wa man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan kutetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya allazi yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi itu buta huruf, nggak bisa baca tulis, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oh, ini nubuatan tentang si Muhammad ya. Yang mereka apa? Iya, tapi kan konteksnya di ayat itu kan, di ayat-ayat sebelumnya kan itu Musa lagi bicara dengan Allah gitu. Coba lagi baca lagi. Injil Ya, dari dibaca 153 kalau nggak salah itu, 152 Pak. Coba lagi baca. Oh, di ini ya, Ayat 153. Menyuruh mereka 154 Ibu. 154. Melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya. Ini kepadanya ini enggak dalam kurung Al-Quran, tapi di ayat di itu tekstualnya enggak ada. Jadi ayat sebelumnya enggak ada merujuk kepada Al-Quran. Kayaknya begitu. Benar enggak Pak? Mereka itulah orang beruntung. Coba saya cari di ayat 153-nya Bu Tia. Walladzina amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian tabu mereka bertobat, sesudah itu beriman. Sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 164-nya itu Bu. 64. Itu konteksnya lagi Musa berbicara ya. Musal iya. Ghadabu marah ini ya. Akhazal alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Sesungguhnya amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya. Ya, ini tentang Musa nih ya. Ya. Dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan tetapkanlah, dan di akhirat sungguh kami kembali bertempat pada Engkau. Siksaku dan akan memilih 70 orang dari kaumnya untuk pada waktu yang memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoci, ini nggak ada hubungannya dengan Al-Quran kayaknya. Yang mana nih ada itunya? Ada Injil tadi, Injilnya. Iya, tadi ini kan konteksnya lagi berbicara dengan Musa di ayat 156. Itu kan Musa sedang bertanya. Iya, ayat 157. Coba saya baca ya. 157-nya juga. Coba saya bacakan, saya share dulu 157. Share dulu ya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi. Ya. Yaitu orang-orang Rasul yang Nabi yang ummiyah, ya. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang buta huruf itu, allazi yang yajidunahu maktuban indahum, yang mereka dapati tertulis sebentar Pak. Mana sih maktuban indahum fi Taurat wal Injil. Nah itu. Itu kan konteksnya lagi ayat sebelumnya kan Musa bertanya lalu dijawab sama Allah SWT.
Nah, ini ayat tahu-tahu lompat di ayat 157 ini langsung bicara Injil begitu kan. Jadi pertanyaan ini pernah dibahas oleh Gracia Pelo ini. Iya, ini nih nggak ada sebenarnya kenapa tiba-tiba ada Taurat dan Injil. Kemudian di Ya ayat artinya kalau ada Injil artinya Nabi menganggap bahwa memang Maryam itu ada pada zaman Musa. Injil ini artinya dia mengira Injil ini ada pada zaman Musa. Iya, betul Bu Uti. Mereka mengaku itu. Jadi salah. Bisa jadi keponakannya Musa. Iya. Jadi Musa dan Yesus sejaman. Padahal ini bedanya ribuan tahun. Bu Uti. Nah, sini sebentar Bu Uti ya. Mereka ini menganggap nggak tahu, sejarah secara logika itu tidak penting Bu Uti. Iya. Jadi asal ngawur. Jadi ini di kalau bahasa Jawanya dipacok-pacoke, dicocok logika. Padahal nggak cocok sama sekali. Terus ayat berikutnya kenapa tiba-tiba ada Injil di Perjanjian Lama? Apa ada Injil di zaman Musa? Zaman Musa sudah ada Injil. Gimana ceritanya mereka ribut-ribut kenapa Injil segala macam. Iya, jadi nggak bisa, Riva. Saya bilang Riva, kamu nggak bisa berkelit, Riva. Itu jelas membuktikan bahwa Injil ada kesalahan. Itu Injil ada di dalam konteks Perjanjian Lama. Artinya ya betul ya, Maryam itu saudaranya Musa karena Injil juga ada di masanya Musa. Ya Riva, kamu nggak bisa berkelit lagi ya. Ya teman-teman. Ya kita lanjut ya. Buti. Soal ini yang di hadapan Musa ada Injil itu sudah dibahas oleh salah satu dosen dari Universitas Al-Azhar dan sudah dibukukan dan bukunya itu udah diterjemahkan oleh universitasnya itu loh yang dulu Anies Baswedan Paramadina. Iya, saya punya bukunya dikasih adik saya. Adik saya kan dosen dulu di Paramadina. Iya, kalau beli itu di Tokopedia cuman 35.000 kalau nggak salah terjemahannya. Ya mungkin ya, saya kurang tahu. Itu saya pernah minta sama adik saya buku itu. Iya. Quran bukan sejarah judulnya kalau nggak salah ya Bu Fadilah ya. Iya. Quran bukan sejarah. Tapi ini saya baca nih ya, Quran adalah sejarah nih. Allah bilang sejarah itu penting, sejarah itu adalah kebenaran. Tadi saya dapat lagi nih ya. Sejarah adalah kebenaran kata Allah tadi saya baca. Nih ya, tak bacain ya. Mana nih? Tapi kok malah ini sekarang ya lanjut teman-teman ini. Mana tadi ya? Saya udah catat tadi. Ya tadi memang salah sejarah juga. Ini kayaknya di surat Al-Araf ayat 127 itu ya. Ayat 127 itu Musa waktu menghadap Fir'aun ngancem bahwa mau akan bunuh anak-anak Israel, anak-anak laki-laki dan anak yang perempuan. Padahal ancaman kejadian pembunuhan anak-anak laki-laki dan anak-anak laki-laki waktu bayi itu kan itu zamannya Musa waktu kecil dan Fir'aunnya berbeda. Nah, coba dibuka deh Al-Araf 127 itu. Al-Araf 100 satu lagi. Ini di Firaun. Di zaman Firaun itu ada salib. Dan mana? Di mana? Firaun ada salib. Yusuf berapa? Sekarang kita buka lagi ya. Di Al-Araf 123 124 coba lihat aja dulu. Di Al-Araf kita buka lagi Al-Araf ya, sebentar. Iya, 127. Iya ini tadi benar katanya. Mana sih tadi? Al-Araf 123 sampai 124. Al-Araf 123. Al-Araf 123. Al-Araf. Al-Araf 123 124. Ya, 123. Firaun berkata, udah share ya. Firaun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu." Nah, lalu terus ke bawah, Bu, sampai 127. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang. Ya, atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Nah, ya, zaman Musa kok ada hukuman salib gitu kan tanda tanya. Ada salib itu baru ada di zaman abad kedua sebelum Masehi. Iya, salib. Di zaman
nama Yesus artinya pengarang Al-Quran. Gimana? Itu enggak, salib itu baru ada zaman 2 sebelum Masehi. Iya, salib itu menyalib kamu itu iya ya. Ini budaya salib itu zaman 2 apa? Zaman Firaun Zaman Iya, zaman Romawi. Firaun belum ada. Iya, baru zaman ada Romawi. sebelum Zaman 2. Masehi. Iya, Dan sebelum. terkenalnya karena Yesus. Iya. Artinya ada 4. Dia Miriam, Harun, salib, Injil semua masuk di zamannya Musa. Iya. Ya artinya semua masuk ke zaman Musa ya. Ada apa teman-teman ya? Ada salib di zaman Musa, ada Miriam di zaman Musa, Harun Zakaria juga tadi kan? Zakaria di Iya. zamannya Musa. Jadi jelas sejarahnya apa tahun-tahunnya enggak itu ya. Ini orang lucu nih Meserianto nanya. Terus Yesus Iya. disalib itu pakai Nih, hukum Yusuf siapa? 41 nih teman-teman ya. Iya. Putih, Nih, Yusuf 41 Ada yang ini ada nanya salib juga nih. nih. Kenapa? nanya di live comment ini. Terus Yesus disalib itu pakai hukum siapa? Oneng toh. Dikira hukum Yahudi apa gimana? Hukuman Romawi, Raja Romawi. Sudah dijelasin tadi, ampun. Aduh. Yusuf ya, Ayat 127-nya itu, Bu. Nih, Yusuf ayat 41 nih. Oh, iya, iya. Yusuf ayat Iya, 41 silakan. ada juga nih ya, surat Yusuf. Iya. Salib juga Wahai itu. kedua penghuni penjara, salah seorang dari antara kamu akan bertugas menyediakan minuman kamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan disalib. Ya, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan. Iya, salib nggak ada. Ini kan si ini ya cerita tentang si itu ya. Siapa? Si Yusuf ya. Yusuf. Itu harusnya digantung. Iya, iya. Tapi dibilangnya disalib di situ. Iya. Ya, itu Ya saya mau udah, nanya Bu Fadila, itu kan ada kata robahu, itu robahu kan artinya kan Tuhan juga kan Bu ya? Tuhannya, sorry. Iya, Tuhannya ya. Boleh juga kan, Iya. bisa jadi tuannya dan Tuhannya kan? Iya, jadi Robun ini ya memang sejarahnya Nah, mana ya sih? nggak itu. Bukan. Ya. Surat Yusuf ayat 41. Surat Yusuf ayat Surat 41 Yusuf. tadi. Kalau siapa si Don Ditan teman-teman ya, Don Ditan itu wah kalau ngebahas Alkitab ini banget, wah kayaknya ini banget. Padahal kalau ini ya Don Ditan kita jawab ya karena dia membahas Surat Yusuf Alkitab ayat bilang 41 kesalahan tadi ini itu. karena nggak ini aja. Surat Yusuf 41 tadi kan disalib. Ya sahibi Itu sijni ama Iya. ahadukuma fayasdiqu rabbahu. Ya, robahu itu kan situ kan Tuhan ya kan, bisa juga kan Tuhan atau Tuhannya atau tuannya. Iya, betul. Ya. belum Jadi ada zaman. kalau mereka memprotes kata Tuhan dan Tuhan itu berbeda, ini juga kan Betul. salah Kecuali juga. ilah. Kalau ilahun itu memang Tuhan. Iya. Kalau Robbun itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Setahu saya sih Iya. begitu. Iya. Gitu ya. Nah, mereka ya itu kita dia, lanjut. mereka memprotes itu juga Tuhan dan Tuhan di Iya. Di Alkitab. Nah, ini saya balikin lagi di ayat ini kepada mereka. Lanjut, Iya, Putri. jadi jelas ya ada zaman salib di masa dulu ya, padahal zaman salib itu baru ada belakang-belakangan ini gitu kan. Nah, belakangan sebelum kata itu adik saya tahun abad kedua sebelum Masehi. Udah mau mendekati Masehi baru ada itu peristiwa salib. Zamannya Musa mana ada hukuman salib, sulban salib belum ada. Ya, jadi aneh juga ya. Ya, sekarang kita dengarkan ya apa kata Rifa ya, teman-teman ya. Ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Presentasi kira-kira Kedengeran, terkait dengan teman-teman? tema kali ini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman non-muslim yang Kedengeran, Kak? menjalin hubungan yang Iya, cukup Bu, baik kedengaran. apa namanya dengan teman-teman kita yang muslim di sini. Mudah-mudahan ini menjadi awal lagi ya, walaupun pernah dulu sempat kita sama-sama Cari ini aja. Dah. hafazkan Al-Quran, kemudian sahabatnya mendengarkan huruf ro-nya tidak tebal, maka dikoreksi. Halo semuanya, aku Inaima dan aku adalah sebagai content creator dan juga game live stream Sama sahabatnya, tebalkan huruf ro-nya. Begitulah umat Islam. Sedangkan huruf tebal atau tipisnya baca huruf ro atau ra-nya itu sudah dikoreksi sama saudaranya. Bagaimana mungkin apabila terjadi sebuah sisipan, pengurangan dan lain sebagainya akan kisruh lah. Tapi
tidak ditemukan sampai saat ini. Kemudian saya akan membawa sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Saya baca terjemahannya saja biar teman saya Ustadz Wafi punya waktu untuk opening statement juga. Di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya, dan mereka mengatakan pula, dengarlah, dan Nabi Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun, dan mereka mengatakan ra'ina dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Ingat, Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Jadi korelasi dengan tema kita adalah kitab suci yang dirubah, distorsi. Di sini ternyata dibilang dirubah, Allah mengatakan Yahudi, orang-orang Yahudi mengubah perkataan di tempatnya. Silakan Ustaz Wafi, sambut. Mohon maaf sisa waktu sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita meyakini sebagai orang Islam. Kita cari rifa aja ya teman-teman ya. Jadi katanya kitab suci sudah dirubah-rubah. Berapa? Ya, di mana ya? Cari rifa teman-teman, sebentar. Duh, mana ya? Tadi saya janji Allah. Bahkan di sana pun ajaran-ajaran para nabi itu sendiri. Diterjemahkan bahwa bentar di stop dulu biar aku share screen aja, nanti aku dikira ngasal lagi. Nah, sini ya. Allah, janji Allah. Ya. Bahkan di sana pun ajaran-ajaran para nabi itu sendiri yang mereka dipimpin Tuhan untuk menyampaikan ajaran itu dituliskan, dan termasuklah Paulus menuliskan ajaran inspirasi yang dari dirinya, pendapatnya sendiri dituliskan dalam surat itu, dan pendapatnya itu adalah pendapat yang memang dipimpin oleh Roh Kudus di situ. Jadi kalau kalian nggak mengerti Alkitab itu bukan didikte, hai Paulus tuliskan begini, hai Matius tuliskan begini, enggak. Itu adalah kesaksian pengalaman hidup mereka bersama Tuhan dan kesaksian mereka tentang waktu habis. Ya, terima kasih jawaban dari pihak Kristen. Silakan pihak Muslim punya waktu 5 menit untuk merespon jawaban dari pihak Kristen. Silakan berikan respon yang tajam lah, ya kan? Silakan lanjut. Oke, aku dulu ya, boleh? Iya boleh. Oke, jadi tadi aku udah bikin klaim, terus aku udah membuktikan di Hosea 11:1 tuh ada perbedaan teks Mesorah dengan Septuagint, anakku dengan anak-anaknya, itu beda makna loh ya. Sekarang aku mau menguatkan lagi premis aku ya. Mari kalau nggak mau share screen juga nggak apa-apa sih, tapi kalau kita lihat di dalam Ulangan 23 ayat 2. Bentar Bu. Mau share screen ya? Ini waktunya berapa? Ulangan berapa dia bilang tadi? Allah janji apa? 5 menit. Oh ya. Oke. Biar nggak waktunya nggak habis, nanti kalian cek sendiri aja teman-teman dimanapun berada ya. Ini oke. Kalau kita lihat di dalam kitab Devarim ya, Devarim 23 ayat 2 itu ya. Di situ diterjemahkan bahwa bentar di stop dulu biar aku share screen aja. Nanti aku dikira ngasal lagi. Itu biar disesingkan lah, coba ayatnya itu biar mudah timer ya. Iya 23:9 Devarim 23:9. Kalau cuma untuk ayat-ayat Alkitab atau ini biar disebutkan aja nanti. Ya, Devarim 23 ayat 9. Bilang aja Ulangan pakai Devarim gaya lo. Gaya. Putih. Sok Ibrani. Kitabnya sendiri aja dia nggak ngerti. Kita orang lain. Devarim kayak si Ananda Beresin, perubahan Bamidbar, yang dibuat oleh apa yang disampaikan Al-Quran itu nomor 2. Mana nomor 2-nya? Gaya supaya dikira bisa bahasa Ibrani. Oh, ayat 2. Ya, ini dia bandingkan dengan Sefaria. Nomor 2. Scroll ke atas. Ya, ini waktunya jalan loh. Nomor 2 cepat. Nah, seorang anak haram. Tunggu lanjut. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Tapi kalau kita lihat di Sefaria tuh enggak gitu. Nah, silakan Sefaria di yang bahasa Inggrisnya. Aku enggak terlalu lancar bahasa Inggris, kalian aja lah yang artiin, yang jago bahasa Inggris. Yang Sefaria dong. Ya, Sefaria itu saya tadi tanya sama Pak itu ya, teman-teman ya, Sefaria itu. Jadi dia berbandingannya juga itu dari kitab Yahudi tapi bukan Yahudi yang kita pakai gitu. Jadi nggak usah didengerin ya. Sefaria ini dan itu juga baru, itu kan kitab yang baru di ini kan
Tahun berapa itu Miss Hadasa Tafsir itu, tafsir. Iya, dia pakai yang itu gitu. Nah, yang saya mau kasih tahu ya, dia bilang ya, cuma saya nggak ketemu itu di mana. Tadi udah saya potong-potong, tapi nggak bisa ini ya, nggak. Dia mengatakan ada ayatnya di An-Nisa berapa itu yang celakalah. Jadi intinya dia menuduh bahwa Alkitab itu palsu gitu kan, tidak penuh kontradiksi. Lalu dia juga mengatakan bahwa Alkitab kontradiksi, palsu, lalu banyak yang sudah diubah-ubah gitu. Jadi itu dia mengambil satu ulangan 2, lalu perbandingannya di kitab Sefaria. Itu kan nggak itu ya Pak ya. Padahal yang di ulangan itu kan diambil dari Septuaginta gitu kan. Kalau dia mau buat perbandingan ya perbandingan yang sejajar dong. Sefaria itu apa gitu. Ya nggak teman-teman? Iya, Sefaria itu ada yang di dalamnya tafsir ada Rasi, Rambam. Kalau Rasi itu Sadia Gaon itu abad ke-10, ya abad ke-10. Iya. Rambam itu yang abad 12 yang pernah dipaksa masuk Islam itu. Jadi nggak bisa, nggak sebanding ya teman-teman ya. Nah, kalau dia mengatakan ya, tadi dia mengatakan ya teman-teman, saya cari lagi ya, dia mengatakan bahwa di tempatnya dia nggak ada perubahan. Nah, kita membuktikan ya. Coba saya cari ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Maaf, ini tadi udah disiapin tapi kok nggak. Bentar kita cari ya. Perkataannya dia mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Nah. Susah ya banyak ininya. Oh girl, please get there. Belum muncul Bu Uti. Oh, belum muncul ya? Ya, suaranya doang sih ada. Suaranya keluar gambarnya. Nah. Nih aku baca. Nah ini kan Septuaginta nih, Septuaginta di sini tuh diterjemahkannya udah diterjemahkan dong. Pagi-pagi sekali mereka diusir Raja Israel telah diusir karena Israel adalah seorang anak dan aku mencintainya dan dari Mizraim aku telah memanggil anak-anaknya. Ini kan katanya dibuatkan buat Yesus nih, tapi di sini tertulis aku telah memanggil anak-anaknya. Nah tapi kalau aku lihat di dalam Sefaria ini Sefaria lagi. Ku panggil anakku gitu loh. Anaknya dengan anakku tuh beda loh. Jadi yang terjemahan yang berbahasa Ibrani aja dengan yang bahasa Yunani satu ayat maknanya. Itu artinya memang udah ada perubahan. Berarti benar ya Al-Qur'an. Stop dulu, aku mau searching lagi. Udah aja. Udah tempat ini sempit. Anak ini. Sekarang udah muat lagi. Silakan screen-nya di. Ya, sorry. Mohon maaf. Dan saya juga akan membuktikan bahwa ternyata kitabnya teman-teman Kristen itu juga berasal dari pendapat seseorang, bukan berasal dari firman Tuhan. Contoh seperti Paulus katakan di dalam 1 Korintus 7:25-26. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah gitu ya. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaan wow berpendapat sendiri tentang kitab suci. Baca Ulangan 18 ya, di bawahnya juga dikatakan. Tadi ayat berapa tadi dia bilang? Genit banget nih si Risa. Sebentar. Berapa tadi ayatnya? Apa enggak menyedihkan kalau yang seperti ini? Bentar teman-teman, ayat berapa tadi? Si Kores sudah dari manuskrip-manuskripan lah. Sekarang aku dari ini deh. Septuaginta ini kan kitab yang sudah ada, yang terjemahan yang ke bahasa Yunani, yang ada bahkan sebelum Yesus ada. Waktu habis. Oke, waktu habis, nggak apa-apa. Tawar dulu, Pak. Mana tadi ya? Sudah selesai. Itu ya, tadi dia tulis di mana ya? Tanya jawab. Kesempatan pertama untuk Kristen sudah selesai. Sekarang kesempatan pertama kepada pihak Muslim untuk mengajukan pertanyaan ke pihak Kristen. Jadi di sini kita sampaikan masing-masing punya 2 kali kesempatan. Jadi begini ya, supaya dipahami, mungkin Ripa belum mengerti bahwa masing-masing diberikan kesempatan untuk 2 kali bertanya. Ya, kita jawab ya teman-teman ya. Di dalam 1 Korintus. Ya, teman-teman kita jawab ya. 1 Korintus berapa tadi itu? 1 Korintus 7. Ya, dia mengatakan, sebentar kita buka dulu ya. 1 Korintus 7, mana dia? Jadi itu perkataan Rasul Paulus. Nah, dia mengatakan bahwa di Ulangan
Rasul Paulus itu layak dihukum mati karena sudah pendapatnya sendiri. 1 Korintus 7. Mana dia? Kisah Rasul. Nah, ini dia. 1 Korintus 7 ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi teman-teman? 25 ya. Ayat 25. Ya, bentar ya, ini dia. Nah, ini lah, kok mana dia? Kok belum? Kok tidak berubah? Tampilkan. Ayat 25. Ayat 25 apa 35 tuh? 25. Kok sepi ini, orang-orang pada kemana? Ada di sini Bu Uti, nyimak Bu Uti. Ya, ini ya. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Coba kita lihat nomor 24. Apa ini perintah yang krusial atau nasihat sebagai orang tua gitu kan? Nasihat itu, Bu. Nasihat. Iya, masa dia Iya. bilang harus mati, ini dasar si Rifa. Saudara-saudara, hendaklah orang tetap tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Nah, begitu kan nasihat. Kenapa harus begitu banget ya, teman-teman ya? Ya. Enggak, pada si waktu Rifa dia- itu cuma satu ayat itu untuk menekankan bahwa Paulus itu ngarang begitu, Bu. Bukan Iya, padahal diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kan di ayat 25-nya itu kan tidak mendapat perintah dari Tuhan. Jadi dianggapnya tuh Paulus itu mengarang, menulis Alkitab begitu, Bu. Iya, tetapi ini kan untuk konteks Nasihat. ini. Iya, konteksnya kan gadis, nasihat Bu. untuk Walaupun Tuhan nggak ini ya, dia yang ngasih nasihat. Orang konteksnya cuma begini doang nih, coba ya kita lihat ya. Nih. Hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Ini kan bukan perintah Tuhan, ini kan cuma nasihat. Ya bisa aja saya bilang, kamu dengar-dengaran orang tua gitu ya. Ya teman-teman ya. Iya, intinya itu Rifa mau menuduh bahwa Alkitab itu karangan si Paulus begitu. Padahal kan ini memang Korintus kan surat Korintus itu kan surat Paulus untuk jemaat di Korintus begitu, Bu ya. Iya. Jadi si Rifa itu menjudge langsung, oh Alkitab ini tulisannya Paulus semua begitu. Hanya cuma Iya. satu ayat aja. Iya teman-teman, dia mengatakan tidak ada kontradiksi di tempatnya dia. Lalu tidak ada apa tadi katanya, tidak ada kontradiksi. Lalu, nah sekarang saya mau tanya ya, lalu katanya Quran nggak pernah berubah. Tetapi coba ibu baca deh Ibu Fadilah. Ya katanya Quran nggak pernah ya. Al-Isra 86. Katanya Quran nggak pernah dirubah. Apa Bu itu bahasa Arabnya Bu? Sebentar. Al-Isra ayat 86. 86. Ya, Pak Dehe yang mau bicara silakan. Wala in syi'na ladhabanna billadzina auhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina wakilan. Dan sesungguhnya walain jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Iya. Itu kan kata si Rifa, Al-Qur'annya nggak pernah berubah, itu Tuhan sendiri melenyapkan. Itu lah Bu. Sekarang wahyu kalau dilenyapkan, perkataan Tuhan dilenyapkan, masuk akal nggak teman-teman? Perkataan firman itu kan absolut ya. Firman itu kan tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selamanya kan? Betul, harusnya begitu. Salam. Kalau dari Tuhan kan nggak bisa berubah-berubah. Dalam Pak Dehe, silakan bicara yang lain mau bicara. Nggak mungkin lah ada firman yang bisa dilenyapkan. Saya menyala dulu ya. Salam Ibu Uti. Salam juga Ibu siapa nih? Ibu Hafiz Fadilah ya. Ibu Fadilah, salam. Pak Frans juga luar biasa ya, juga teman-teman ini luar biasa. Ibu Hadasa, salam juga Bu, selamat malam. Kalau saya menanggapi Bu Uti ya, mengomentari tentang comelan daripada Ibu Rifa ini ya. Kalau dia mencari pembenaran Al-Quran yang dikatakan adalah wahyu Allah,
dengan menyalahkan atau mengatakan bahwa Alkitab yang kita imani itu adalah palsu, itu jelas tidak benar. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran itu kan ratusan tahun sebelum Injil. Nah, jadi sekilas saya mendengar dia mengutip tentang ini Bu ya, nubuatan di dalam Hosea 11 ayat yang pertama. Iya tadi. Nah, di dalam Hosea 11 ayat yang ke-1 itu nubuatan sebetulnya ditujukan kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi firman Tuhan itu berbunyi, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nah, anakku itu sebetulnya ditujukan kepada Tuhan Yesus. Nah, karena kasih Allah, kasih Bapa kepada umat pilihannya Israel, sehingga dia menubuatkan Mesias untuk lahir sebagai seorang manusia. Kita ketahui ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat ataupun kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Nah, nubuatan Hosea 11 ayat yang pertama itu digenapi di dalam Matius 2 ayat 15. Dan tinggal di sana Herodes, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, itu memang nubuatan ditujukan kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti kita ketahui ya Bu ya, ketika Yesus lahir itu Tuhan menampakkan diri ya kepada Yusuf melalui mimpi bahwa dia harus membawa Yesus dan ibunya Bunda Maria untuk menyingkir ke Mesir. Nah, jadi itu adalah salah satu nubuatan dari Nabi Hosea tentang akan kupanggil, katanya kan, anakku dari Mesir. Kupanggil anakku dari Mesir. Kalau Ibu Ripa itu istilah menggunakan narasi seperti dia katakan dari nggak tahu Bu, Septuaginta atau apa. Sebab kalau saya menilai Ibu Ripa ini, maaf Bu ya, seperti Ibu dikatakan tadi, Ibu Ripa ini sok-sok Ibrani, padahal nggak tahu. Sok tahu Alkitab, sok memahami Bible, tapi nol. Maaf Bu ya. Nah, jadi padahal nggak tahu apa-apa dia itu. Saya juga mendengar dia tadi bilang itu, iya jujur. Dia Devarim, kayak sih itu iya, kayak Devarim, Semon, Bersin, Bamidbar, Ketubim, Neviim, ya gaya-gaya. Iya, ya gaya Bu. Kita yang orang Nasrani aja nggak perlu harus gaya-gaya kayak gitu. Iya, nggak bisa usah aja. Iya, nggak usah lah kayak gitu. Kalau kita mau gaya ya bisa lah Bu. Cuman kita nggak mau, ya kan? Karena firman Tuhan tidak seperti itu. Nggak perlu lah kita pamer, kita gaya. Nah, juga dia mengatakan tadi teman-teman kita di sebelah ini mengklaim diri katanya. Seolah-olah mereka itu anak Tuhan. Sekilas Bu ya, maaf. Saya agak lama tadi. Itu kan kalau kita membaca firman Tuhan yang terambil dari ini ya. 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 4. Nah, jadi firman Tuhan itu bukan kita yang mengklaim seperti itu, Bu, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Nah, jadi 1 Yohanes 4 ya Bu ya, ayat 2 sampai 4. Di situ dikatakan demikianlah kita mengenal roh Allah. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Di ayat yang ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia telah ada di dalam dunia. Nah, di ayat yang kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kalau Ibu Ripa mengatakan kita orang-orang Kristen, wah sok hebat, anak-anak Tuhan mengaku, bukan begitu. Tapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan kitalah anak-anak Allah. Barang siapa mengaku Yesus itu adalah Tuhan dan percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, dialah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Bukan kita ngaku-ngaku seperti saya anak Tuhan.
Saya tidak perlu mengaku seperti itu karena firman Tuhan sendiri yang mengatakannya seperti itu. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Iya kan Bu? Jadi Ibu Ripa nggak usah lah sok-sok Ibrani. Di sini orang-orang Kristen pintar-pintar semua nih. Ibu siapa? Ibu Hadasa, Pak Frans, luar biasa. Ibu siapa nih? Ibu Padilla ini luar biasa. Kami nggak perlu lah sok-sok Ibrani, nggak usah lah Inggris. Ibrani, ya kan Bu? Ngapain? Bukan itu intinya. Bukan itu yang menyelamatkan kami. Bukan itu yang menyelamatkan kami. Pamer, sok-sok tahu Bible, bukan itu. Tapi iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Oke, haleluya. Terima kasih Ibu Uti. Teman-teman semua, silakan. Ibu Ripa, silakan. Ya, silakan. Iya, Uti. Mereka bilang kitab mereka itu tidak berubah-ubah, ya. Satu, berapa banyak, kalau saya nggak salah 37 ya versi Al-Quran, ya. Masing-masing berbeda. Terus terjemahannya pun berbeda-beda, ya. Misalnya Az-Zukhruf, ya. Iya, yang tadi ya, coba kita yang kita bicarakan tadi. Ya. Coba Ibu mungkin bisa share screen. Ya, Al-Zukhruf tadi ya. Itu surat 43 ayat 61. 43 iya. QS 43 ayat 41 ya? Iya. Ayat 41. Pengetahuan kiamat itu loh. Iya, benar. Nah, ini dia. Ya, belum kebaca. 61 kayaknya. Iya, ayat 61. Surat 43 ayat 61. Iya. Iya, di lain-lain teman-teman ya. Saya punya dua ini ya. Saya punya dua Al-Qur'an ya. Nah, ini dia. Baca, Bu. Ya. Belum ada Bu Uti. Oh, belum ya? Oh, maaf. Iya. Belum. Tapi saya bacain aja ya. Iya, sambil Bu Uti ini. Udah nih. Dah. Ya. Dah. Baca. Yes. Ya. Wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza syiratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus, ya. Ya. Nah, kalau yang terjemahan yang lama itu katanya tanda-tanda ya Bu ya. Enggak, ini. Dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Di ayat ini tidak ada kata pertanda. Wa innahu, sesungguhnya dia itu merujuk di ayat sebelumnya. Siapa yang dibicarakan? Isa, ya kan? La ilmu tuh kita memberikan pengetahuan. Ilmun itu pengetahuan, bukan pertanda. Jauh sekali arti dari makna dari pengetahuan sama pertanda. Coba kita ungkapkan bahasa Indonesianya, Bu. Pengetahuan sama pertanda itu sama enggak? Ya beda lah, pengetahuan pertanda beda. Ya, di sini di ayat ini tidak ada kata-kata pertanda. Setahu saya ya di ayat ini. Iya, ini tidak tapi ada sungguh Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Enggak. La ilmu, Kak. Di situ. Sekarang kita lihat di dalam itu. Kenapa ini diganti? Kita lihat di sini ya, Al-Luqman. Al-Luqman itu Al-Luqman. Bentar ya. Luqman. Surat 31. Ya, 31 ini Pak, ini mantap nih, hafal banget. Ayat berapa, Bu? Al-Luqman 43. 34 ya. Al-Luqman 34. 43. 34. Al-Luqman. Iya. 43. 43. 34 kali, Bu. Iya, 34. Dan itu cuma sampai 34. Iya. Innallaha indahu ilmul sa'ah. Nah kan? Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya saja pengetahuan tentang tentang hari kiamat. Dan sesungguhnya dialah yang menurunkan hujan. Nah, sesungguhnya di yunazzilul ghaisa. Jadi dia menurunkan, yunazzilu kan menurunkan. Wa ya'lamu
mafil arham, dan mengetahui apa-apa yang di dalam rahim, ya. Dan tidak seorang pun wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ya, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok, yang dikerjakan diusahakan bisa besok, dan itu besok, dan tidak seorang pun dapat mengatakan wa ma tadri, tidak seorang pun nafsun bi ayyin ardi tamutu. Enggak ada satupun orang yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha ala Ya, tapi bahasa yang di paling atasnya tadi apa, Bu? Dan sesungguhnya hanya sisi apa tadi artinya, Bu? Dan sesungguhnya Allah, innallaha itu sesungguhnya Allah, hanya padanya, pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, itu kan. Nah, itu judulnya di situ tadi, sesungguhnya Isa mengetahui tentang hari kiamat. Jadi kalau itu kita kesimpulannya apa, Bu? Isa adalah Tuhan, ya kan? Gak ada yang tahu hari kiamat kecuali memang Isa. Ya, Satu iya, lagi kan, Bu Uti. Dan sesungguhnya kalau kata dia Quran itu tidak kontradiktif, sangat kontradiktif. Ibu Uti buka Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 2 ya. Ya, bentar. Ya, biar jelas. Soalnya saya jam 8.30 harus ke channelnya Bu Akacin. Begitu ya, ada acara ya. Iya. Al-Baqarah ayat 2 Bu Uti. Al-Baqarah. Ininya itu sih udah Al-Baqarah atau kan Pak kias aja Bu, kias berapa? Kias 2 kan itu? Kias 2 ayat 2. Kias 2 ayat. Aduh ini tulisannya hilang-hilang udah jadi ya. Ya tuh betul. Nah, ini dia, Bu. Ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba Ibu bacakan artinya. Artinya ya. Ya. Inilah kitab yang sempurna dan penuh ininya tafsirnya ya. Iya. Ayatnya yang kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini kayaknya Tuhannya lagi mabuk ini Bu Uti. Itu ya harusnya ya. Zalika itu artinya itu, nggak ada ceritanya zalika tuh jadi ini. Ininya jadi Al-Quran di situ tulisnya ya. Kebingungan ya Tuhannya. Kenapa dia tidak bikin hadzal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, selesai. Zalika tuh artinya itu. Kenapa dalam kurung ada tiba-tiba dalam kurung ada Al-Quran? Alasan mereka ya kan yang sedang kita baca ini Al-Quran. Loh, itu tidak ada sedikit pun merujuk kepada Al-Quran. Coba ayat pertamanya. Ayat pertamanya cuma alif lam mim. Oh iya. Ya kan? Nggak ada di situ rujuk pada Al-Quran. Sekarang zalika. Zalika ini yang unik. Zalika coba tanya, boleh browsing, boleh googling, Google Translate. Zalika itu artinya apa? Kalau orang bahasa Arab itu kan ada namanya ismun muzakkar, ada namanya ismun muannas. Muzakkar itu yang yang male. Muannas itu female. Dia beda. Kitab itu artinya dia punya ismun muzakkar, ismun muzakkar itu menunjukkan ke laki-laki, male ya. Jadi makanya di situ ditulis zalika. Kalau dia muannas, female, dia jadi tilka. Zalikal kitabu artinya itu. Kitab itu kitab yang mana? Bukan Al-Qur'an kok. Alkitab. Kenapa sih autornya bingung sekali? Kenapa enggak bikin aja hadzal kita? Hadza itu artinya ini. Kan gampang. Lebih gampang nulisnya juga. Hadzal kitabul la raiba fihi, selesai urusan. Kalau ditafsirkan karena yang sedang dibaca ini kitab ini. Loh, ini rujukannya tuh nggak ada masalah Iqra dan masalah Al-Qur'an. Ayat pertama menunjukkan alif lam mim doang. Iya. Nah, ini baru surat yang kedua. Ini Al-Baqarah kedudukannya ada yang ulama bilang dia itu surat pertama. Ada bilang surat kedua karena ada beberapa ulama yang meyakini Al-Fatihah itu bukan termasuk surat tetapi muqaddimah. Ada yang mengatakan Al-Fatihah itu termasuk surat. Nah, ini pertentangannya karena sebenarnya sejarah menunjukkan
Al-Fatihah ini memang sebenarnya kalau saya bilang memang bukan bagian dari surah. Ya. Nah, makanya itu ini kontradiktif, bukan kontradiktif lagi. Memaksakan kehendak. Kok apa Tuhannya lagi mabuk ya? Ujuk-ujuk bikin zalika kitab antara yang saya nggak tahu antara dua. Apakah yang saya rasa kayaknya yang menerjemahkan lagi mabuk. Ya kan? Itu gampang. Anak madrasah SD, Bu ya, itu tahu zalikal kitabu, artinya itu kitab itu. Ya kan kejauhan. Mereka mau dalam kurung Al-Qur'an. Loh, ini sedang konteksnya ayat sebelumnya sedang tidak berbicara tentang Al-Qur'an. Iya. Gitu loh. Mau dihubungkan kayak apa juga susah. Itu baru ayat pertama. Ya, belum lagi masalah yusalluna, banyak sekali masalah di dalam Al-Qur'an itu ya. Yang terjemah tafsir dengan kata teks aslinya. Sekarang banyak sekali, ini baru ayat baru surah awal ya, maksudnya baru surah awal. Tadi Rifa tadi ngomong apa namanya, apa sih tadi yang dia bilang dialek orang Arab Saudi itu ro segala macam. Itu tadi. Saya mau bilang seperti saya bilang di awal tadi, Arab Saudi sama Mesir aja tuh beda, Iran tuh beda. Ya, Mesir itu bilang ro, enggak ro, ra. Salah, enggak salah. Orang Indonesia bilang Allah, itu Allah, padahal Arab Saudi itu tidak ada huruf O. Ya, orang Arab kalau ngomong Allah itu Allah. Cuman lamnya itu double, L-nya itu double dan berat. Allah. Masya Allah. Gak ada Masya Allah, itu gak ada. Itu dialek orang Indonesia sok Arab-Araban. Orang Indonesia, bahasa Arab itu kan gak ada sebenarnya. A-I-U, pun orang Mesir bilang Allah, nggak ada Allah. Gitu nah, ya. Dialek ini aja orang Islam kepontal-pontal loh ya. Ya, yang si Rifa kan tadi bilangnya akhot, Bu. Akhot itu memang artinya saudara perempuan. Iya. Tapi gitu kalau Hebrunya itu akhot itu saudara perempuan. Iya, memang saudara perempuan. Jadi gini Pak, kalau misalnya saya ketemu Bapak, ya, saya misalnya ketemu Pak siapa nih namanya tadi? Frans. Pak Frans. Pak Frans. Saya kenal sama Pak Frans, tetapi saya tidak kenal sama adiknya Pak Frans yang perempuan. Ya, itu selalu bilang, tapi saya mau ngobrol sama adiknya Pak Frans yang perempuan. Saya selalu bilang, ya Akhta Frans. Oh gitu. Ya saudara perempuannya si Frans. Gitu loh Pak. Makanya di ayat yang Bu Uti jelaskan awal tadi begitu, gitu loh. Nah itu benang merahnya sama di sejarah di Alkitab tadi Bu Uti kan ya. Miriam, Imron dan segala macam, Amron itu segala macam ya. Itu hubungannya ke situ sebenarnya. Jadi dia mau pergi kemana-mana, ya ngubeknya ke situ. Makanya dibilang kontradiktif sama sangat kontradiktif banyak ayat-ayat mereka ini. Dibilang kebolak-balik ya bukan kontradiktif ya. Mereka memahami itu nggak bisa. Mesti mereka bilang ini ya dengan dalil-dalil mereka. Gitu loh, banyak kelit gitu. Tadi dia bilang Al-Quran nggak terjaga gitu ya. Tapi saya tadi buka-buka ada lagi ayat, ini deklarasi dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri tadi ya. Bentar ya, tadi saya baca lagi ada ayat katanya Al-Quran terjaga, tetapi kok dari awal nih ya, Al-Hijr 90. Al-Hijr 90 Bu, sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah, yaitu orang-orang. Iya, 17 itu Bu. Iya, enggak 15 atau 17. Al-Hijr 90. Oh, ayat 15 ya. Iya, 15. Ayat berapa Bu? 90. Katanya kan Al-Quran terjaga, tapi ini udah terbagi-bagi, terus tadi udah ada pelenyapan. Muktasimin, sebagaimana kami telah memberikan peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah. Kitab Allah, ya kan?
Jadi Iya. udah dibagi-bagi, udah ada versinya kan sekarang banyak. Versinya berapa, Pak? Versi 20 berapa 37, sih? Bu. 37 ya versi. Iya. Makanya dia Terus so ini ya. terjemahannya itu ada kesalahan itu sekitar 2.700 yang direvisi saat ini. Ya. Nah, Iya. ini ya saya bilang ya, bentar Bu Uti, Mes Herianto ini dari semalam nih. Dalam huruf Arab memang tidak ada huruf O, tapi dalam membaca ada aturan, nggak ngawur kayak Otele. Aturannya alif itu tidak ada dibaca O, sorry. Kecuali kayak tertentu. Dot, to, zot, apalagi shot itu O memang. Itu kalau Arab Saudi. Nggak bisa kamu paksakan orang Mesir sama dengan Arab Saudi. Ya, kalau orang Mesir, kolbu itu olbu. Ulbu kadang. Karena dialeknya beda. Kayak misalnya minas salihin. Minas salihin. Kalau orang Arab Saudi, minas salihin. Beda. Orang Indonesia kadang berlebihan. Husnul khotimah jadi husnul khotimah. Beda arti, ya beda. Kalau mereka beda dialek itu mereka paham gitu loh. Kalau kamu ya nggak paham. Gitu, jadi memang ada tertentu kayak misalnya kho itu pakainya O, ya itu dialek Arab Saudi. Ro, shot, dot, to, zo, ya itu pakainya ren di atas, kalau fathah jadi ro. Itu memang ada huruf-huruf tertentu, tetapi alif dan ain tidak pernah berubah menjadi O. Ya. Ain dan alif tidak pernah berubah menjadi O. Misal alamin, nggak mungkin ujung-ujung alamin, nggak ada. Allah, tetapi dia huruf alif, bukan hari alif terus fathah, tidak menjadi Allah. Kayak orang apa di Indonesia ya, tetap orang sana Allah. Cuman lamnya itu double, L-nya itu double, jadi pengucapannya seakan-akan kita mendengarkan itu seperti Allah. Oh, Allah. Enggak. Allah. Jadi salah enggak orang Kristen pakai kata Allah? Ya enggak salah. Enggak bisa kamu mengklaim. Orang benar cara baca orang Kristen Allah. Coba pergi ke Mesir, ke Arab Saudi, mereka bilang Allah, Allah. Bukan Allah, bukan O loh. Gitu ya. Nah, ini makanya orang-orang Islam ya harus belajar lebih teliti lagi. Ya. Begitu. Bu Fadila, Oke, Bu. boleh tanya, Bu? Silakan, Pak. Surat Al-Mu'minun ayat 52, Bu. QS 23 ayat 52, Bu. Itu kok diterjemahnya ada kata agama, padahal kan nggak ada itu di Arabik. Sebentar. 23 ayat 52. Ayat 52. Iya. QS 23 ayat 52. Ya ayyuhar rusulu kulu bukan minat thayyibati wa'lam. 52 sorry. 23. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya enggak ada kata agama. Ya, itu kan umat, Bu ya. Sesungguhnya umat-umat ini umat-umat ini ya umat-umatmu ini ya umatan wahidah. Memang apa namanya umat, bukan agama. Kalau agama tuh ad-din. Ya, itu kalau diterjemahkannya itu baik di bahasa Indonesia itu agama, di bahasa Inggris juga agama, Bu, itu, Bu. Ya kan penambahan, Pak. Tambahkan ya. Penambah eksegesis mungkin ya. Mereka memprotes Alkitab bahasa Indonesia terjemahannya ini nggak sesuai dengan bahasa aslinya. Nah, ini buktinya mereka juga nggak sesuai dengan bahasa aslinya. Tadi beda banget Pak Ibu ya. Pengetahuan tentang hari kiamat merupakan pertanda, itu terjemahannya betul-betul itu ya jauh. Beda ya. Dari beda teks Arabnya beda banget ya. Emang betul-betul sama surat coba surat As-Saff ya kalau saya nggak salah. As-Saff kalau saya nggak salah ya, itu kan tentang kurban ya. Itu sama sekali tidak merujuk kepada Ismail loh. Nggak ada kata Ismail di situ. Tapi di terjemahan, beberapa terjemahan itu dalam kurung Ismail. Iya, surat 37 itu. Iya, kayak digiring ya.
Ya, Iya. giring ya. Nih, Mesirianto lamnya disebut lam jalalah, betul lam jalalah, tapi cara bacanya itu tebal. Saya tidak mempermasalahkan lamnya ya, Kadrun ya. Yang saya permasalahkan tuh alifnya. Alif itu tidak pernah jadi O. Ya, kan saya sudah bilang tadi. Lamnya tuh double, lam jalalah. Jadi dia tebal, lam tebal kalau saya bilang dulu. Ya, Allah. Alifnya itu yang jadi masalah. Antum bilang Allah, nggak ada. Orang Arab Saudi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, nggak ada. Allahu nggak ada. Makanya piknik sedikit lah jauh ini. Ya, Bu, Piknik saya mau bisa tanya. langsung ke tanah. Ya, silakan, Pak. Nah, tadi kan kata agama itu juga ada yang isinya surah berapa itu yang Mila Ibrahim itu ayat tentang sunat mungkin. Nah, itu kenapa diterjemahkan menjadi agama Ibrahim atau ajaran Ibrahim, gimana itu, Bu? Yang surat mana, Pak ya? Mila Ibrahim. Mila Ibrahim, Anisa 125 atau di mana ya? Yang ada kata Ibrahim seorang yang Hanif itu. Oh iya, yang Ini saya rekaman dulu nih ya, Pak. Pak ulama muda, kalau mau bicara ya. Kita langsung aja ya, nggak usah nunggu di komen ya. Kalau bicara. Ya, Pak Westerling juga ya. Al-Baqarah 130 itu. Ya, Al-Baqarah 130 ya. 130. Oh, wa may yarghabu min millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan tidak ada yang yarghabu, mereka yang dia yang membenci kepada agama Ibrahim. Ini enggak ada kata agama. Enggak ada kata agama, Pak. Nah, terus Bu, yang kata Mila itu sebenarnya apa itu, Bu? Ajaran mungkin ya. Apa ya? Iya, sebentar. kayak doktrin. Kayak doktrin. Ya begini ya. Nah, soalnya begini, saya ketemunya begini, Bu, di Kisah Rasul 7 ayat 8 itu kan dalam bahasa Ibrani bunyinya begini, Waiten lo ets berit hamilah. Jadi di situ terjemahnya berit hamilah atau berit milah itu perjanjian sunat. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani milah itu sunat. Dalam bahasa Ibrani. Oh, iya. Nah, kemudian satu lagi di Keluaran 4 ayat 25 bunyinya saya bacakan bahasa Indonesia dulu ya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa, sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Nah, kata pengantin darah di sini bunyinya dalam bahasa Ibrani itu khatan damim. Nah, kemarin kan saya tanya ke Muslim, sunat itu sebenarnya bahasa Arabnya apa? Mereka katakan khatan. Kemudian saya buka ini, ya, saya bukakan ayat ini khatan damim. Ternyata itu dari bahasa Ibrani itu waktu Musa itu disunatkan dikatakan khatan damim. Nah, ternyata artinya itu khatan itu pengantin laki-laki. Tapi di Quran nggak ada kata-kata itu, nggak ada di Quran. Makanya ini kan berarti nabinya salah mengerti dengan isi Alkitab. Jadi waktu Musa menyunatkan disunat itu sama istrinya itu kan istrinya mengatakan sesungguhnya engkau pengantin darah. Nah, dalam bahasa Ibrani pengantin laki-laki itu bukan perempuan ya, perempuan lain-lain, pengantin laki-laki khatan. Nah, jadi rupanya kata khatan itu dari kata pengantin ini. Kemudian kata milah ini kan dalam bahasa Ibrani artinya yang sebenarnya sunat itu. Iya, kalau bahasa Arab, kalau bahasa Arab itu milah itu bisa keluarga, bisa suku, bisa juga orang yang hidup dalam satu daerah setempat. Cuman Al-Quran itu menerjemahkan, menyebutkan milah itu sebagai syariat. Itu, Pak. Nah, memang di dalam Al-Quran
Ya, ada banyak kata-kata kan yang tidak dimengerti dan tidak diterjemahkan. Rupanya Ya, ini betul. diantaranya kata-kata yang tidak dimengerti ini, maksudnya ini memang sebenarnya bukan bahasa asli Arab. Cuma mereka Iya, ngambilnya sama itu. kayak kata-kata siboko, Pak. Betul. Siboko. Siboko Ya, itu betul. tidak ada artinya di Al-Quran. Nah, betul. Tidak Ada diartikan. banyak itu yang saya Padahal lihat. siboko itu artinya kayak kamu Baptis. di dynamite, sebenarnya dynamite. Jadi kayak kamu setelah kamu di ini dicelupkan, kayak ditenggelamkan, didinamitkan, terus kamu kembali suci. Sebenarnya itu. Tapi di Al-Quran itu tidak itu tidak diartikan, tidak ada artinya. Nah, di sini saya baru tahu ternyata itu Mila itu kan ternyata aslinya ya bahasa Ibrani itu sunat. Sunat. Kalau Mila Ibrahim iya. Terus kata apa tadi? Kata katan itu justru pengantin laki-laki. Bolak-balik berarti. Iya, terbolak-balik begitu, betul. Karena memang mereka orang Arab juga ada banyak mereka yang bisa mengartikan. Kalau ditanyakan ke mereka, waduh, dibuka ini, dikupas ini, waduh, kelabakan mereka. Kata sunat nggak ada di Quran, nggak ada. Ini kan saya dulu kan belajar sastra Arab ya, kuliahnya dulu sempat kuliah di sastra Arab. Jadi mereka itu begini Pak ya, apa namanya? Karena banyak bahasa orang Arab sendiri itu belum tentu paham Al-Quran loh. Jangan salah. Iya. Karena bahasa Arab sehari-hari, bahasa Ayim, bahasa Am itu beda sama bahasa Al-Quran. Coba deh orang Indonesia yang lama tinggal di Arab, misalnya kayak TKI, TKW, itu suruh mengartikan isi dalam Al-Quran belum tentu mereka tahu. Iya, betul. Ya, Jadi memang gitu, ada satu buku juga yang judulnya itu kan Syro-Aramaic Reading of Quran. Nah, di situ ternyata memang Quran itu penuh dengan bahasa-bahasa asing yang tidak dimengerti oleh pemilik Quran sendiri begitu. Ini maksudnya apa tuh Bu Uti? Tulisan kenapa? Jadi memang Bu Fadilah. Jadi memang membingungkan. Orang Islam tahu membaca. Siapa bilang orang Islam banyak yang nggak benar bacanya? Masa alif jadi O? Allah, lamnya itu memang double, tapi A-nya itu tetap A, Allah. Kamu pergilah ke Arab Saudi, ke Mesir gitulah, biar tahu orang sana dialeknya seperti apa. Nggak ada Allah. Itu saya dengarnya ya cuma orang Indonesia aja. Allah. Kalau di sana tuh susah. Kalau yang itu sering saya beda. Yang itu sering saya dengar mereka menyalahkan orang Kristen menyebut Allah katanya. Yang benar kata mereka itu Allah. Baru Oke, saya lihat dulu ya Bu Tia, teman-teman, terima kasih. Terima kasih Ibu Fadil, terima kasih banyak, luar biasa ya. Kita bahas lagi terima kasih Bu. Bu, ya God bless Bu. Ya, terberkati semuanya. God bless you. God bless. Ya.